Pertandingan Indonesia versus Australia akan menjadi pertandingan yang paling dinantikan. Pasalnya, ini akan menjadi pertandingan yang cukup krusial bagi kedua tim untuk menentukan siapakah yang layak menemani Jepang untuk amankan satu tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Dan tak hanya itu saja, ini akan menjadi pertemuan kedua legenda sepak bola dunia, yakni Popovich dan juga Patrick Kluivert, setelah 21 tahun yang lalu sempat bertemu di pentas Liga Premier Inggris. Di sisi lain, jelas dengan bergabungnya Patrick Kluivert, jelas akan membuat pertandingan ini semakin menarik. Karena menurut mereka, Indonesia akan menampilkan performa yang berbeda dari sebelumnya saat masih dipimpin oleh Sintayong. Dan gak ada salahnya jika Australia cukup waspada meski akan bermain di depan publik sendiri. Setelah memastikan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, salah satu tujuan PSSI tentu saja ingin menambah kekuatan dengan pemain diaspora. Sebagaimana kita tahu, kalau Kevin Dix adalah pemain terakhir yang dinaturalisasi di era Sintayong. Dan di era Kluivert, setidaknya sudah ada dua nama yang available, yakni Ole Roumanie dan Jero Redwood. Nah, selain mereka, tentu saja kita semua tahu kalau manuver PSSI buat terus menambah kekuatan masih akan terus berlanjut. Dan kita juga tahu kok, nama-nama siapa saja yang selama ini sudah masuk list. Jelas, kalau setidaknya nama-nama yang diincar udah berhasil bergabung, ya minimal untuk bulan Maret, ada Ole, Jairo, Emil Audero, hingga mungkin Tim Gibbons, bisa saja masuk ke dalam skema Kluivert. Yang mana jika itu terjadi, seenggaknya minimal 4 poin di bulan Maret bisa kita kantongi. Bahkan 6 poin pun juga bukanlah hal yang mustahil. Ya, meskipun sampai sejauh ini masih banyak yang meragukan keputusan PSSI, tapi menurut Hajime Moriyasu, apapun keputusan federasi pastinya sudah dipertimbangkan dengan matang. Apalagi jika melihat track record dari seorang Erick Thohir, gak mungkin beliau mengambil keputusan tanpa pertimbangan ini itu. Menurutnya, Pak Erick dinilai sangat memikirkan soal jangka panjang. Dan perihal naturalisasi, Hajime Moriyasu menyebut jika langkah tersebut memang sangat positif dan harus terus dikembangkan. Sebab dengan begitu, kans Indonesia tampil di Piala Dunia dari edisi ke edisi pastilah kian besar. Jika federasi dan pemerintah terus melakukan naturalisasi pemain berkualitas, saya rasa kans lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, ucap Moriyasu dikutip dari Football Channel. Lebih lanjut, dikutip dari Nikkei Asia, segala hal yang dilakukan PSSI, termasuk penunjukan Kluivert serta program naturalisasi yang terus dilakukan, membuat dirinya yakin Indonesia akan lolos, bahkan sebagai runner-up dari grup C. Tentu sebagai pelatih yang berpengalaman, pasti segala prediksi yang ia ucapkan keluar dari naluri murni seorang pelatih yang bisa melihat potensi tim yang sangat berkembang. Dan Indonesia dianggapnya benar-benar memiliki progres mumpuni. Ditambah nantinya pemain-pemain baru yang sedang diusahakan PSSI, membuat ia percaya Indonesia akan jadi tim yang lebih menarik untuk dihadapi. Sebab secara komposisi dari lini ke lini, materi pemain Indonesia sudah sangat mendekati level timnas Jepang. Hanya saja menurut pelatih 56 tahun tersebut, penguatan chemistry adalah hal utama yang mesti segera ditingkatkan. Kalau itu sudah terjadi, ia percaya Indonesia sangat punya peluang buat melaju jauh. Di sisi lain, Patrick Kluivert sendiri akan langsung dihadapkan dengan laga yang cukup berat di bulan Maret mendatang. Di awal kepemimpinannya, mereka harus menghadapi tim langganan Piala Dunia, yakni Australia.
Dan laga ini sendiri akan menjadi laga hidup dan mati bagi kedua tim. Meski Indonesia ditargetkan meraih 1 poin di Sydney Stadium, tapi Coach Patrick tentu nggak polos-polos amat. Dia akan melakukan segala cara untuk bisa amankan 3 poin, lalu mencuri 3 poin lagi saat menjamu timnas Bahrain di GBK, sekaligus memperbesar peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menariknya lagi, ini akan menjadi reuni kedua pelatih. Karena tepat pada 21 tahun yang lalu, Popovich dan Patrick Kluivert pernah bertemu saat masih aktif sebagai pemain profesional. Saat itu, Patrick Kluivert membela Newcastle United dan berhasil mengalahkan tim Popovich dengan skor 2-1. Dan Patrick Kluivert sendiri berharap bisa meneruskan hasil tersebut ketika menahkodai timnas Indonesia. Aussie heran, timnas Indonesia berkembang pesat. Di sisi lain, ketika Indonesia banyak mendapatkan berkah, berbeda dengan Australia dan Bahrain, lawan Indonesia di bulan Maret nanti. Ya, Australia. Memang di kualifikasi ini performanya nggak menunjukkan kalau mereka adalah langganan Piala Dunia. Apalagi setelah ganti pelatih, performa mereka masih angin-anginan. Bahkan di 2 laga terakhir, Kim Kanguru gagal menang dan cuma mampu imbang melawan Arab serta Bahrain. Alhasil, poin mereka sejauh ini baru 7, yang mana itu cuma terpaut 1 angka dari tim-tim di peringkat 3 sampai 6. Di sisi lain, Australia merasa kaget dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu pesat dalam kurun waktu sekejap, terutama di awal tahun 2025 ini. Perubahan yang begitu besar, mulai dari memecat Sintayong sebagai pelatih kepala, lalu menunjuk Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru, dan Alex Pastur serta Denny Lanzat sebagai asistennya. Dan yang tak kalah mencuri perhatian, gabungnya oleh Romani dan Jero Edouard yang bisa dimainkan di bulan Maret mendatang. Dan dengan perubahan-perubahan yang ada, tentunya akan membuat pertandingan ini semakin menarik. Apalagi Australia kehilangan sejumlah pemain intinya karena mengalami cedera, membuat Indonesia makin berpeluang amankan 3 poin pada 20 Maret mendatang. Grup C makin waspadai kekuatan baru Indonesia. Di sisi lain, melihat sikon yang ada, diketahui membuat Cina serta Bahrain cukup khawatir. Sebab jika nantinya Indonesia benar-benar sukses menambah 3-4 atau bahkan 5 pemain baru, maka kekuatan tim Garuda dinilai akan jauh lebih kuat. Dan itu bukanlah hal yang mustahil, mengingat nama besar Kluivert yang menjadi magnet tersendiri bagi para pemain grade A. Masalahnya, persaingan di grup C ini sama sekali nggak bisa ditebak. Bukan nggak mungkin, penentuan soal siapa yang akan lolos langsung atau mengunci posisi 3 dan 4 akan ditentukan di matchday terakhir. Jika itu terjadi, bisa saja Indonesia akan jadi tim yang diuntungkan. Sebab meskipun laga terakhir adalah away melawan Jepang, namun dengan status Jepang yang 99,9% udah lolos, membuat tim Sakura kemungkinan nggak akan bermain sengoyot biasanya. Malah yang ada, Moriyasu akan memanfaatkan itu dengan menurunkan tim lapis kedua. Sedangkan Indonesia pasti akan tampil habis-habisan dengan semua pemain terbaik yang mereka miliki. Itulah yang sejatinya sangat dikhawatirkan oleh Cina maupun Bahrain. Karena ya tadi, nggak ada yang menyangka Indonesia yang nggak diperhitungkan nyatanya bisa bersaing dan sementara sedang duduk di posisi 3. Dan terlepas dari apapun, sebelum jauh mengarah ke sana, fokus dulu aja sama penambahan pemain. Minimal kelarin dulu proses Ole dan Jairo yang katanya paling dekat. Barulah setelah itu, mungkin nama-nama macam Emil, Tristan, Dean James, Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Miliano Jonathans, Mitchell Bakker,
hingga Ian Madsen bisa diperjuangkan. Dan seperti yang pernah dijelaskan oleh Pak Erik, kalau naturalisasi ini termasuk dalam salah satu program jangka panjang PSSI. Sebab untuk menciptakan kultur sepak bola yang kuat, harus ada namanya keseimbangan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.